Lantai 5 gedung perkantoran Jongno, Seoul, memiliki aroma yang khas. Campuran antara bau kopi instan murah yang sudah basi, debu karpet yang tidak pernah divakum, dan keputusasaan yang menguap dari pori-pori para karyawannya. Di sudut ruangan yang suram itu, Jung Da-hye menatap layar komputernya dengan tatapan kosong. Cahaya monitor yang menyilaukan menjadi satu-satunya sumber penerangan bagi wajah lelah wanita berusia 28 tahun itu. Di layar, sebuah tabel Excel berisi laporan penjualan bulanan Jinsu Food tampak merah membara. Sama merahnya dengan angka saldo di rekening Bank Da-hye. Ponsel di atas meja bergetar pendek. Sebuah notifikasi dari bank muncul tanpa ampun. Tagihan kartu kredit Anda sebesar ke 2.500.000 won jatuh tempo besok. Silakan lakukan pembayaran segera untuk menghindari denda. Da-hye menghela napas panjang. Suaranya terdengar seperti ban kempes. Gaji bulanannya hanya 2 juta won. Matematika kehidupan ini tidak pernah masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bekerja 10 jam sehari, 5 hari seminggu, namun tetap harus berhutang hanya untuk bernapas? Wanita berambut sebahu itu memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Rasanya seperti ada ragum besi yang menjepit kepalanya setiap kali tanggal 25 mendekat. Hanya 2 juta, gumam Da-hye pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Kalau aku tidak makan, tidak minum, dan tidur di taman kota selama setahun penuh, mungkin aku baru bisa melunasi hutang kuliah. Di kubikel sebelah, suara bantingan gagang telepon membuat Da-hye tersentak. Kang Ansang, wanita paruh baya yang menjabat sebagai kepala tim administrasi, baru saja menutup panggilan dari salah satu pemasok bahan baku yang marah. Bajingan tua itu, umpat Ansang, sambil menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi kerja yang sudah reyot. Dia pikir, aku yang menahan pembayarannya, perusahaan ini yang tidak punya uang. Kenapa semua orang berteriak padaku? Ansang mengusap wajahnya yang mulai dihiasi kerutan halus. Menjadi ibu tunggal, dengan 2 anak remaja dan orang tua sakit-sakitan, membuat wanita tangguh ini tidak memiliki kemewahan untuk bersikap lembut. Beban di pundak sang kepala tim jauh lebih berat daripada beton penyangga gedung ini. Setiap bulan adalah pertarungan gladiator. Ansang versus tagihan listrik, Unsang versus biaya les anak, Iansang versus biaya rumah sakit. Dan sejauh ini, Iansang selalu kalah poin. Sabar Kak Iansang, hibur Da-hye lemah, meski hatinya sendiri butuh penghiburan. Mungkin bos akan memberikan bonus akhir tahun ini. Bonus? Sebuah tawa sinis meledak dari kubikel di seberang mereka. Kim Ji-song, si karyawan termuda alias Maknae, muncul dari balik sekat pemisah sambil mengunyah permen karet dengan agresif. Gadis berusia 23 tahun itu memutar bola matanya. Mimpi saja. Bos Park kemarin baru saja mengganti mobilnya dengan sedan Jerman terbaru. Sementara dispenser air di pantry sudah rusak 2 minggu. Dan dia bilang, tidak ada anggaran perbaikan. Bonus itu mitos, Kak. Sama seperti unicorn atau politisi jujur. Ji-song meletakkan dagunya di atas tumpukan berkas. Wajah gadis muda itu cemberut. Aku baru saja diusir dari Gosiwon kamar sewa sempit karena telat bayar seminggu. Malam ini, aku harus tidur di sauna lagi. Punggungku rasanya mau patah tidur di lantai keras itu. Keheningan menyelimuti ketiga wanita beda generasi itu. Suara touch keyboard dari rekan kerja lain terdengar seperti hujan rintik-rintik yang membosankan. Mereka terjebak, terperangkap dalam siklus setan bernama kemiskinan kelas pekerja. Bekerja untuk membayar hutang, berhutang untuk bisa bekerja. Jam dinding menunjukkan pukul 12 siang. Waktunya makan siang. Tapi bagi trio menyedihkan ini, makan siang bukanlah menikmati hidangan di restoran, melainkan ritual bertahan hidup di pantry kantor yang sempit. Da-hye menyeduh 3 gelas mie instan cup, rasa pedas makanan pokok mereka di akhir bulan. Uap panas mengepul, membawa aroma penyedap rasa buatan yang menusuk hidung. Mereka duduk melingkari meja bundar kecil,
yang permukaannya penuh noda kopi. Sampai kapan kita begini? Tanya Jisong tiba-tiba, memecah kesunyian yang hanya diisi suara seruputan mie. Gadis itu menatap kuah merah di gelasnya dengan tatapan nanar. Ibuku di kampung berpikir aku sukses bekerja di Seoul. Kalau dia tahu anaknya makan mie instan setiap hari dan tidur di sauna, dia pasti menangis darah. Ensang berhenti mengunyah. Wanita itu menatap keluar jendela pantry yang berdebu, memandang gudang-gedang pencakar langit di distrik Gangnam yang tampak begitu dekat namun tak terjangkau. Di sana, orang-orang kaya sedang menikmati steak wagyu dan anggur mahal. Dunia ini tidak adil, Jisong, jawab Ansang lirih. Kerja keras saja tidak cukup. Ayahku bekerja sebagai buruh pabrik selama 40 tahun, dan dia meninggal tanpa mewariskan apapun selain hutang. Kita ini semut pekerja yang ditakdirkan untuk Dino Kinjek oleh gajah. Dahe merasakan tenggorokannya tercekat. Mie instan itu tiba-tiba terasa seperti pasir di lidahnya. Perkataan Ian Sang benar. Mereka tidak punya koneksi, tidak punya warisan, dan tidak punya keberuntungan. Masa depan tampak seperti lorong gelap tanpa ujung. Aku lelah, bisik Dahe. Air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku hanya ingin bernapas lega sekali saja, tanpa dikejar tagihan, tanpa takut melihat saldo ATM. Apakah permintaan itu terlalu muluk? Suasana pantry menjadi muram. Ketiga wanita itu menunduk, merenungi nasib masing-masing. Di luar sana, kota Seoul terus bergerak dinamis, memutar roda ekonomi yang melindas. Siapa saja yang tidak bisa berlari cepat. Bagi Dahe, Ian Sang, dan Jisong, hidup bukan lagi tentang mengejar mimpi, melainkan sekadar menunda kehancuran. Namun, tanpa mereka sadari, di saku blazer lusuh Kang In Sang, sebuah benda persegi panjang bergetar pelan. Sebuah notifikasi dari aplikasi yang baru diunduhnya pagi tadi menyala dalam diam. Sebuah pintu menuju dunia baru yang gila, liar, dan memabukkan sedang menunggu untuk dibuka. Pintu yang menjanjikan surga, namun bisa juga mengantarkan mereka langsung ke neraka. Keesokan harinya, atmosfer di kubikel Kang Yun Seng terasa berbeda. Biasanya, wanita parubaya itu akan datang dengan wajah kusut, mengomel tentang kereta bawah tanah yang sesak, atau tagihan listrik yang naik. Namun pagi ini, Ian Sang berjalan masuk dengan langkah ringan. Ada senyum misterius yang tersungging di bibirnya, yang dipulas lipstik merah, menyala warna yang jarang sekali dipakainya ke kantor. Jung Dahe, yang duduk di sebelahnya, menyadari anomali tersebut. Gadis itu menyipitkan mata, menatap curiga pada rekan kerjanya. Kak Ian Sang, kau sehat? Tidak biasanya kau senam-senyum sendiri di tanggal tua begini. Apa kau baru saja memenangkan lotre? Ensang menoleh pelan. Efek dramatis yang disengaja. Mata wanita itu berbinar aneh, seolah baru saja melihat wahyu ilahi. Lebih baik dari lotre, Dahe, jauh lebih baik. Karena di sini, kita tidak perlu mengandalkan keberuntungan bodoh. Kita mengandalkan teknologi. Teknologi? Kim Jisong, yang baru datang langsung menyambar, tertarik dengan nada bicara seniornya yang penuh teka-teki. Si Makne menyeret kursi rodanya mendekat. Apa maksud kakak? Jangan bilang kakak ikut bisnis MLM, obat pelangsing lagi. Aku tidak mau beli. Ya, bukan MLM, bocah, desis Ensang sambil menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan Bos Park tidak sedang berkeliaran di sekitar mereka. Setelah situasi dirasa aman, sang kepala tim mengeluarkan ponsel pintarnya. Jari jemarinya menari lincah di atas layar retak itu, membuka sebuah aplikasi dengan latar belakang hitam pekat. Lihat ini. Dahe dan Jisong mendekatkan wajah mereka ke layar ponsel Ensang. Di sana, sebuah grafik garis bergerak naik turun dengan agresif. Batang-batang berwarna merah dan hijau berjejer rapat, membentuk pola yang tampak seperti detak jantung pasien yang sedang sekarat. Angka-angka di samping grafik itu berkedip-kedip cepat, berubah setiap detik. Apa ini? Tanya Dahe bingung.
Saham? Bukan, saham, ini cryptocurrency. Bisik Ansang dengan nada rendah namun penuh gairah, seolah sedang membocorkan rahasia negara. Mata uang digital, ini namanya Bitcoin, dan yang ini, Ethereum. Kripto. Apa? Jisong mengernyit. Kedengarannya seperti nama penyakit. Jangan bodoh, potong Ansang cepat. Dengar baik-baik, tetanggaku, si Nyonya Choi yang jualan topoki di pasar. Kemarin baru saja membeli mobil baru. Tunai. Kau tahu dari mana uangnya? Dari sini, Ian Sang mengetuk layar ponselnya dengan kuku telunjuk. Dia menaruh uang tabungannya bulan lalu. Dan minggu ini, nilainya sudah naik 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dahe, bayangkan gajimu yang menyedihkan itu, dikalikan 3, hanya dengan duduk diam dan menatap layar. Jantung Dahe berdesir. 3 kali lipat, otaknya langsung berhitung otomatis. Jika Dahe memasukkan sisa tabungannya yang hanya 5 juta won, itu berarti bisa menjadi 15 juta. Itu cukup untuk melunasi separuh hutang kartu kreditnya dalam sekejap. Tapi, bukankah itu berisiko? Tanya Dahe ragu. Suara akal sehatnya mencoba memperingatkan. Aku pernah baca di berita. Harganya bisa anjlok drastis. Itu judi kan? Hidup kita ini juga judi. Dahe? Sergah Insang berapi-api. Wanita itu menatap kedua rekannya dengan tajam. Setiap hari kita bangun pagi, berdesakan di kereta, dimaki bos, hanya untuk gaji yang numpang lewat. Apakah itu bukan risiko? Risiko mati perlahan karena stres dan kemiskinan. Di luar sana, orang-orang sudah bersiap pergi ke bulan dengan roket uang ini. Apa kalian mau tetap jadi katak dalam tempurung selamanya? Kalimat itu menampar kesadaran Jisong. Si anak muda yang lelah tidur di sauna itu menelan ludah. Ke bulan, maksudnya harganya akan naik terus sampai setinggi bulan? Tepat sekali. Jawab Insang mantap. Meski pemahamannya tentang blockchain sebenarnya nol besar. Ansang hanya mengulang kata-kata manis yang didengarnya dari forum internet. Sekarang sedang terjadi bull run. Banteng sedang mengamuk. Pasar sedang gila. Apapun yang kau beli hari ini, besok pagi sudah jadi emas. Wanita itu kemudian menunjukkan tabungan asetnya sendiri di aplikasi tersebut. Profit plus 20%. Angka itu berwarna hijau terang, sangat kontras dengan hidup mereka yang kelabu. Aku baru masuk kemarin sore dengan uang belanja bulanan, kata Ansang bangga. Dan lihat, aku sudah untung 200.000 won. Itu sama dengan gaji lembur kita selama seminggu. Mata Jisong membulat sempurna. 200.000 won hanya dalam semalam? Tanpa dimaki pelanggan? Tanpa mengangkat barang berat? Gadis itu langsung mengeluarkan ponselnya sendiri dengan tangan gemetar. Kak, ajari aku caranya. Apa nama aplikasinya? Aku punya sisa uang deposit sewa kamar. Aku akan masukkan semuanya. Jisong, tunggu dulu. Dahe mencoba menahan lengan rekannya. Pikirkan baik-baik. Itu uang tempat tinggalmu. Jisong menepis tangan Dahe, pelan namun tegas. Tatapan gadis itu berubah liar. Dirasuki oleh hantu keserakahan yang baru saja dibangunkan. Kak Dahe, aku tidak punya pilihan. Kalau aku tidak melakukan sesuatu yang drastis, aku akan jadi gelandangan bulan depan. Biarkan aku mencoba mengubah takdirku. Dahe terdiam. Wanita itu melihat Yun Seng membimbing Jisong, mendaftar akun, memverifikasi identitas, dan mentransfer uang. Semuanya terjadi begitu cepat. Dalam hitungan menit, Jisong sudah resmi menjadi investor. Dahe kembali duduk di kursinya. Pandangannya kembali ke layar komputer yang menampilkan pekerjaan membosankan. Namun kali ini, fokusnya buyar. Pikirannya melayang pada grafik hijau di ponsel Ansang. Bisikan setan, batin Dahe. Itu pasti bisikan setan. Tapi mengapa bisikan itu terdengar begitu merdu? Mengapa janji manis tentang kebebasan finansial itu terus berdenging di telinganya, menenggelamkan suara rasionalitas? Dahe meraba saku celananya, merasakan ponselnya yang dingin. Di dalam rekening tabungannya,
ada dana darurat terakhir yang disimpannya mati-matian. Uang itu seharusnya untuk biaya operasi ibunya nanti. Namun, bagaimana jika Ensang benar? Bagaimana jika uang itu bisa berlipat ganda sebelum operasi ibunya tiba? Bukankah itu berarti Dahai bisa memberikan perawatan yang lebih baik? Kamar VIP, dokter spesialis terbaik. Tanpa sadar, tangan Dahai bergerak sendiri, membuka Play Store, mengetik nama aplikasi pertukaran kripto yang tadi disebut Iansang. Ibu jari wanita itu melayang di atas tombol install. Di seberang sana, Iansang dan Jisong bersorak pelan saat melihat angka di layar mereka bertambah lagi. Suara tawa kecil mereka terdengar seperti lonceng kemenangan di tengah keheningan kantor yang menyedihkan. Dahai memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan menekan tombol itu. Detik itu juga, Jung Dahai tidak lagi menjadi karyawan biasa. Dahai telah menaiki roller coaster tanpa sabuk pengaman, siap meluncur menuju puncak kenikmatan atau dasar jurang kehancuran. Permainan telah dimulai. Aplikasi itu sudah terpasang di ponsel Jung Dahai selama 24 jam, bertengger manis di layar utama, seperti bom waktu yang menunggu pemicu. Ikonnya berwarna biru cerah, tampak tidak berbahaya. Namun setiap kali mata Dahai menangkap logo tersebut, perut wanita itu mulas. Akun sudah diverifikasi, namun saldonya masih nol. Dahai belum berani mentransfer 1 won pun. Logika dan ketakutan masih berperang sengit di kepala Dahai. Jangan lakukan, bisik sisi rasionalnya. Itu uang darah, uang untuk operasi ibu. Kalau hilang, kau tamat. Namun, realitas kehidupan punya cara kejam untuk membungkam logika. Pukul 10 pagi, ponsel Dahai berdering. Nama bibi pemilik sewa muncul di layar. Hantung, Dimenselus. Bukan pertanda baik jika pemilik gedung menelepon di jam kerja. Halo bibi, sapa Dahai sopan, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Dahai, maaf mengganggu kerjamu. Suara wanita tua di seberang sana terdengar tanpa basa-basi. Bibi hanya ingin memberitahu, bulan depan uang sewa kamarmu naik 10%. Ya, harga pasar di lingkungan ini sudah gila-gilaan. Kalau kau keberatan, banyak mahasiswa yang antre mau masuk. Sambungan terputus sebelum Dahai sempat menawar 10%. Dahai menurunkan ponselnya perlahan. Tangan wanita itu gemetar. 10% berarti tambahan 200.000 won. Dari mana Dahai harus mencari uang sebanyak itu? Gaji bulanannya sudah habis dipotong hutang dan biaya hidup dasar. Makan saja sudah irit, masa harus berhenti bernapas? Di kubikel seberang, sebuah jeritan kecil tertahan menarik perhatian Dahai. Ya Tuhan, Kim Jisong menutup mulut dengan kedua tangan. Matanya melotot, menatap layar ponsel yang disembunyikan di balik tumpukan berkas. Wajah gadis muda itu merah padam. Bukan karena malu, tapi karena euforia yang meledak-ledak. Ada apa? Tanya Kang Yunseng dari mejanya. Langsung waspada. Jisong memutar kursi rodanya mendekat, berbisik dengan suara bergetar hebat. Kak, lihat ini. Pagi ini aku membeli koin bernama Ripple saat di toilet tadi. Barusan aku cek, harganya naik 20%. 20% dalam 2 jam, gajiku sebulan sudah tertutup hanya dengan memencet tombol. 20%. 2 jam. Angka itu berdenging di telinga Dahai seperti sirina ambulan. Dahai bekerja banting tulang selama 30 hari, dimaki atasan, lembur tanpa bayaran, hanya untuk mendapatkan uang receh. Sementara Jisong, si anak baru yang bahkan belum becus membuat laporan Excel, baru saja menghasilkan uang setara gaji sebulan, hanya sambil buang air kecil di toilet. Ketidakadilan ini merobek pertahanan terakhir. Dahai, rasa takut kehilangan uang tiba-tiba tergantikan oleh rasa takut yang jauh lebih mengerikan, fear of missing out FOMO, ketakutan tertinggal gerbong kereta emas, ketakutan menjadi satu-satunya orang bodoh yang tetap miskin, sementara orang-orang di sekitarnya
menjadi kaya raya. Dunia macam apa ini? Batin Dahe perih. Kerja keras adalah penipuan terbesar. Tanpa pikir panjang lagi, jemari Dahe bergerak cepat membuka aplikasi mobile banking. Persetan dengan logika, persetan dengan risiko. Jika dunia tidak memberinya jalan keluar, Dahe akan meledakkan temboknya sendiri. Angka 5 juta won tabungan keramat untuk operasi ibunya diketik dengan napas tertahan. Tombol transfer ditekan. Ding, notifikasi dari aplikasi kripto muncul seketika. Deposit berhasil. Saldo Anda 5,00 KRW. Dahe menatap angka itu. Jantungnya berpacu secepat pelari maraton. Keringat dingin mengucur di punggung. Sekarang, uang itu bukan lagi uang nyata. Itu adalah kepingan digital yang siap dipertaruhkan di meja judi raksasa. Beli apa? Aku harus beli apa? Tanya Dahe panik pada Iansang. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang tenggelam. Ansang menoleh, tersenyum lebar menyambut anggota baru di klub eksklusif mereka. Bagus. Dahe, akhirnya kau sadar. Beli Bitcoin Cash. Konon katanya akan ada pengumuman besar nanti malam. Harganya pasti terbang. Dahe mencari nama koin itu. Grafik Bitcoin Cash sedang membentuk tiang hijau vertikal yang mengerikan. Harganya sudah naik tinggi, tapi di mata Dahe yang sudah kerasukan FOMO, grafik itu terlihat seperti tangga menuju surga. Beli! Semua, gumam Dahe. Jari telunjuknya menekan tombol, beli buy berwarna hijau. Detik itu juga, saldo 5 juta won berubah menjadi deretan angka desimal koin kripto. Dahe bersandar lemas di kursinya, napasnya memburu. Sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuh. Campuran antara teror murni dan kegembiraan yang memabukkan. 5 menit kemudian, Dahe menyegarkan layar aplikasinya. Profit 50.000 KRW. Mata Dahe membelalak. 50.000 won? Dalam 5 menit, itu adalah uang makan siangnya selama seminggu. Wanita itu menutup mulutnya, menahan tawa histeris yang hendak meledak. Ini gila. Ini sihir. Dan Jung Dahe baru saja menjadi penyihirnya. Tahun 2017 adalah tahun di mana logika ekonomi Korea Selatan jungkir balik. Pasar kripto sedang mengalami bull run legendaris. Grafik harga tidak lagi bergerak wajar, melainkan melampat-lampat liar seperti banteng yang pantatnya ditusuk besi panas. Apapun yang dibeli, harganya naik. Kera pun bisa menjadi jenius investasi di pasar seperti ini. Kantor Jinsu Food berubah menjadi arena perang saraf. Bukan perang melawan tenggat waktu pekerjaan, melainkan perang memperebutkan sinyal Wi-Fi dan celah waktu untuk trading. Suasana kerja menjadi kacau balau. Kang Engsang, yang biasanya rajin berkeliling mengecek kinerja tim, kini lebih sering menghilang. Pintu toilet wanita di lantai 5 selalu terkunci rapat. Dari dalam bilik, terdengar samar-samar suara gumaman doa. Ayo naik. Naik lagi sayang. Tembus resisten itu. Jung Dahe tidak jauh berbeda. Wanita yang dulu teladan itu kini meletakkan ponselnya tepat di bawah monitor komputer, tersembunyi di balik kotak tisu. Setiap 5 detik, mata Dahe melirik ke bawah. Lilin hijau, istilah itu menjadi candu baru. Setiap kali grafik membentuk batang hijau panjang, tanda harga naik drastis, otak Dahe menyemprotkan dopamin dalam jumlah masif. Rasanya lebih nikmat daripada orgasme, lebih menenangkan daripada alkohol. Portofolio investasi Dahe yang bermula dari 5 juta won, kini sudah menyentuh angka 8 juta won hanya dalam waktu 3 hari. Keuntungan 3 juta won, itu lebih besar dari gaji bulanannya plus lembur. Dahe merasa dirinya tak terkalahkan. Wanita itu merasa bodoh karena selama ini membuang waktu bekerja menjadi budak korporat. Siapa yang butuh bos galak kalau aku bisa mencetak uang sambil duduk, pikir Dahe angkuh. Siang itu, alih-alih makan mie instan di pantry, trio investor dadakan itu memutuskan untuk merayakan kesuksesan mereka. Mereka berjalan keluar gedung dengan dagu terangkat, menuju restoran Jepang omakase yang mahal di seberang jalan. 1 set sushi premium untuk 3 orang,
pesan Jisong pada pelayan tanpa melihat daftar harga. Gaya gadis muda itu sudah seperti sosialita Gangnam. Padahal, sepatu kets yang dipakainya masih berlubang di bagian tumit. Saat makanan datang, mereka tidak langsung memakannya. Ritual baru dimulai. Memotret makanan mahal itu, lalu mengecek harga koin lagi. Lihat ini, seru Ansang sambil mengunyah daging tuna berlemak. Mulutnya penuh, tapi matanya terpaku pada layar. Oterium baru saja menembus rekor tertinggi baru, all time high. Asetku sekarang sudah cukup untuk membayar uang muka apartemen baru. Aku juga, timpal Jisong bersemangat. Kalau begini terus sampai akhir tahun, aku akan resign. Aku mau keliling Eropa. Aku tidak sudi lagi disuruh-suruh fotokopi dokumen oleh manajer Kim Jang botak itu. Dahe tersenyum lebar, menyesap teh hijaunya. Perasaan aman yang semu menyelimuti hati wanita itu. Bayangan tentang operasi ibunya di kamar VIP, tentang melunasi hutang kartu kredit, bahkan tentang membeli tas bermerek yang selama ini hanya bisa dilihatnya di etalase, menari-nari di pelupuk mata. Kita jenius, gumam Dahe, mabuk oleh ilusi kekayaan. Kenapa orang-orang bilang ini berbahaya? Ini mudah sekali. Tinggal beli saat merah, jual saat hijau. Di meja makan restoran mewah itu, mereka bertiga tertawa lepas, merayakan kemenangan di atas kertas. Mereka lupa satu hal mendasar. Keuntungan itu belum dicairkan unrealized profit. Uang itu masih berupa angka digital yang bisa menguap kapan saja. Mereka makan dengan lahap, seolah-olah besok tidak akan pernah datang. Tagihan makan siang itu mencapai 300 ribuan, hampir menghabiskan uang tunai terakhir di dompet mereka, tapi tidak ada yang peduli. Nanti juga tertutup profit 1 jam trading, celetuk Jisong santai saat membayar. Kembali ke kantor, Dahe berjalan melewati meja bos Park. Pria tua itu sedang memarahi seorang karyawan magang karena kesalahan sepele. Dulu, Dahe akan menunduk takut dan menghindari kontak mata. Tapi hari ini berbeda. Dahe menatap punggung bosnya dengan tatapan meremehkan. Teruslah berteriak, "Pak Tua!" Batin Dahe sinis. "Sebentar lagi gajimu bahkan tidak akan sebanding dengan pendapatan harianku. Tunggu saja saat aku melempar surat pengunduran diri ke wajahmu." Sore itu, grafik di ponsel Dahe terus merangkak naik, membentuk lilin hijau raksasa yang seolah hendak menembus lenggit-langat kantor, menembus awan, menuju bulan. Tidak ada yang menyadari bahwa semakin tinggi lilin itu naik, semakin tipis pula oksigen di atas sana. Dan ketika oksigen habis, yang tersisa hanyalah gravitasi yang siap menarik mereka jatuh dengan kecepatan mematikan. Gelombang euforia kripto tidak hanya melanda kantor Jinsu Food, tetapi telah menjadi wabah nasional. Malam Sabtu itu, sebuah aula pertemuan di Hotel Bintang 3 di Gangnam dipadati oleh ratusan manusia. Spanduk besar bertuliskan, "Seminar Masa Depan Kaya Raya. Strategi menang di pasar digital," terpampang mencolok di pintu masuk. Kang Eun-sang, dengan semangat jenderal perang yang memimpin pasukan, menyeret kedua rekannya, menembus kerumunan. Aula itu sesak oleh berbagai macam orang. Ibu rumah tangga yang menggendong bayi, pensiunan PNS yang membawa buku catatan tebal, hingga mahasiswa yang seharusnya sedang belajar untuk ujian semester. Aroma keringat, bercampur parfum murah, menguar di udara yang pengap. "Kita harus duduk di depan," perintah Yunseng sambil menyikut seorang pria gemuk yang menghalangi jalan. Guru besar Kim akan memberikan bocoran koin naga yang akan naik 1000% minggu depan. Kita tidak boleh ketinggalan mencatat. Chung Dahe menurut saja, meski kepalanya sedikit pening melihat lautan manusia yang matanya berkilau karena keserakahan. Di atas panggung, seorang pria paruh baya dengan jas mengilap sedang berteriak-teriak, menggunakan mikrofon, memamerkan grafik yang menanjak tegak lurus. "Apakah kalian ingin tetap miskin selamanya?" teriak sang pembicara. "Tidak," sahut ratusan hadirin serempak. Suara mereka menggelegar seperti sekte pemujaan. "Maka beli sekarang, gadikan rumah kalian, jual mobil kalian. Ini
adalah revolusi industri keempat. Di tengah keriuhan yang memekakan telinga itu, mata Dahe menangkap sebuah anomali. Di barisan paling belakang, terpisah dari histeria massal, duduk seorang pemuda kurus dengan hoodie abu-abu. Pemuda itu tidak bertepuk tangan, tidak berteriak, bahkan tidak melihat ke panggung. Wajahnya diterangi oleh cahaya layar laptop yang dipangkunya. Jari-jarinya mengetik dengan kecepatan yang mengerikan, seolah sedang meretas kode nuklir. Ada aura dingin dan sunyi yang mengelilingi sosok itu. Sebuah pulau ketenangan di tengah badai kegilaan. Rasa penasaran mendorong Dahe mendekat. Saat sesi istirahat dimulai, Kim Ji-song dan Ian Sang sedang sibuk berebut kue gratis di meja prasmanan. "Kau tidak tertarik dengan pidatonya?" tanya Dahe ragu-ragu, berdiri di samping kursi si pemuda. Ham Jio pemuda berhudi itu berhenti mengetik. Perlahan, kepala yang tertutup tudung itu mendongak. Sepasang mata tajam di balik kacamata bingkai tebal menatap Dahe dengan sorot menilai. Tatapan itu bukan tatapan ramah, melainkan tatapan seorang analis yang sedang membedah data sampah. Pidato, suara jiwa datar, tanpa emosi. "Maksudmu, dongeng pengantar tidur untuk domba yang siap disembelih?" Dahe tersentak. "Domba? Apa maksudmu?" Jiu memutar laptopnya ke arah Dahe. Layar itu menampilkan grafik yang jauh lebih rumit daripada aplikasi trading sederhana milik Dahe. Ada garis-garis indikator, volume transaksi, dan pola fraktal yang membingungkan. "Lihat volume transaksi ini," tunjuk Jiu pada garis merah di bagian bawah. "Harganya naik, tapi volumenya menipis. Ini namanya divergency bearish." Paus besar sedang bersiap membuang barang mereka ke retail bodoh, seperti orang-orang di ruangan ini. Pria di panggung itu, dia hanya sales yang dibayar untuk memompa harga agar bandar bisa keluar dengan keuntungan maksimal. Dahe terdiam, mencoba mencerna istilah-istilah asing itu. Tapi harganya terus naik. "Teman-temanku, sudah untung besar." "Untung kertas?" koreksi Jiu sinis. Pemuda itu kembali mengetik. "Selama kalian belum menekan tombol jual dan menarik uangnya ke rekening bank, itu hanya angka digital. Dan percayalah Nona, saat musik berhenti, tidak akan ada cukup kursi untuk semua orang. 90% orang di ruangan ini akan pulang sambil menangis darah." "Hei, siapa bocah sombong ini?" Suara cempreng Kang Ansang memecah pembicaraan. Wanita paruh baya itu datang membawa piring berisi kue sus, mulutnya belepotan krim. Ian Sang menatap Jiwu dengan pandangan meremehkan. "Kau anak kecil, tahu apa? Guru besar Kim di depan sana sudah memprediksi Bitcoin akan tembus 100 juta won bulan depan. Jangan menebar ketakutan di sini." Jiwu menutup laptopnya dengan bunyi klak yang keras. Pemuda itu berdiri, menyampirkan tas ransel ke bahu. Tingginya ternyata menjulang, membuat Ian Sang harus mendongak. "Terserah," ucap Jiwu dingin. Sebelum beranjak pergi, sang analis muda menatap Dahe sekilas. Ada sedikit rasa kasihan di mata di balik lensa tebal itu. "Nona, saran gratis untukmu. Hati-hati dengan serakah. Pasar tidak punya belas kasihan." Sosok Jiwu menghilang di balik pintu keluar, meninggalkan jejak peringatan yang menggantung di udara. "Dasar orang gila," cibir Ji-song yang baru bergabung, mulutnya penuh kue. Dia pasti iri karena tidak punya modal buat trading. "Sudahlah Kak Dahe, abaikan saja. Lihat, koin yang direkomendasikan guru besar barusan naik lagi 5%. Dahe mengangguk pelan, berusaha tersenyum. Namun, jauh di lubuk hatinya, kata kota domba yang siap disembelih terus terngiang-ngiang, mengganggu tidur malamnya yang belakangan ini semakin tidak nyenyak. Desember tahun 2017 tiba dengan membawa hawa dingin yang menusuk tulang, namun suhu di dalam dompet digital Jung Dahe justru sedang panas membara. Pasar kripto meledak. Angka di layar ponsel Dahache kini menunjukkan jumlah yang tidak masuk akal. 150 juta won. 150 juta. Tabungan awal 5 juta won miliknya
telah bermutasi menjadi monster kekayaan. Dahe menatap layar itu di tengah malam. Di kamar sewanya yang sempit dan lembab, cahaya ponsel menerangi wajahnya yang pucat karena kurang tidur. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, tapi senyum di bibirnya semakin lebar, nyaris menyentuh telinga. Wanita itu merasa sedang melayang. Gravitasi bumi tidak lagi berlaku baginya. 150 juta won, itu cukup untuk operasi ibunya. Cukup untuk melunasi semua hutang. Cukup untuk pindah ke apartemen yang layak, dengan pemanas lantai yang berfungsi. Cukup untuk membeli harga diri yang selama ini dinyekinjek oleh dunia. Keesokan harinya di kantor, atmosfer arogansi semakin kental. Kim Ji-song datang mengenakan tas Gucci baru, tas asli, bukan tiruan KW super yang biasa dibelinya di pasar gelap Dongdaemun. Si Maknae meletakkan tas itu dengan sengaja di atas meja, memastikan semua orang melihat logo 2 huruf G yang saling bertaut itu. Hanya 3 juta won, kata Ji-song santai saat rekan kerja lain bertanya dengan mata melotot. Itu cuma profit scalping setengah jam kemarin sore. Kang In-sang lebih gila lagi. Sang kepala tim administrasi itu mulai berani melawan atasan. Saat Bos Park memarahinya karena laporan yang terlambat, In-sang tidak lagi menunduk minta maaf. Wanita paruh baya itu justru menatap mata bosnya dengan berani, bahkan sedikit menantang. Laporan itu akan selesai kalau saya punya waktu, Pak, jawab In-sang datar. Sekarang saya sedang sibuk mengelola aset portofolio saya. Bapak tahu kan, 1 menit saya lengah, saya bisa kehilangan peluang senilai gaji Bapak setahun. Bos Park ternganga. Wajahnya merah padam, saking marahnya. Tapi In-sang hanya berlalu pergi menuju pantry untuk mengecek harga otarium. Di tengah kegilaan itu, Dahe menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Take profit. Sekarang, indikator RSI sudah jenuh. Ini pucuk. Dahe mengernyit. Itu pasti dari Ham Ji-woo. Entah bagaimana pemuda aneh itu mendapatkan nomornya. Mungkin saat Dahate tidak sengaja menjatuhkan kartu namanya di seminar waktu itu. Jari Dahe melayang di atas tombol jual sell. Akal sehatnya berteriak, "Jual! Dahe! 150 juta sudah cukup. Ambil uangnya, selamatkan ibumu." Namun, tepat saat ujung jarinya hendak menyentuh layar, setan di telinganya berbisik lebih keras. Tapi, bagaimana kalau besok naik lagi? Bagaimana kalau minggu depan jadi 200 juta, 300 juta? Kau bisa pensiun dini, Dahe. Kau bisa membeli rumah mewah, bukan cuma apartemen sewaan. 150 juta itu tanggung. Sedikit lagi, tunggu sampai 200 juta. Keserakahan itu bukan lagi keinginan untuk bertahan hidup. Itu adalah nafsu untuk menaklukkan dunia. Dahe merasa dirinya adalah Midas. Apapun yang disentuhnya menjadi emas. Mengapa harus berhenti sekarang saat pesta baru saja dimulai? Tidak, gumam Dahe, menjauhkan jarinya dari tombol jual. Si kacamata itu salah. Dia cuma pengecut. Tren masih kuat. Dahe membalas pesan Ji-woo dengan singkat. Terima kasih sarannya. Tapi aku akan HODL, hold on for dear life, to the moon. Di seberang kota, di sebuah kamar gelap yang penuh dengan layar monitor. Ham Ji-woo membaca balasan itu sambil menggelengkan kepala. Pemuda itu menghela napas panjang, menutup matanya sejenak. Satu lagi korban jatuh, bisik Ji-woo pada kesunyian kamarnya. Kembali ke kantor Jinsu Food, Dahe, In-sang, dan Ji-song menatap grafik yang terus menanjak hijau. Mereka merasa sebagai ratu dunia. Mereka adalah jutawan kertas miliarder di atas layar ponsel. Namun, miskin di dunia nyata. Mereka sudah membelanjakan uang yang belum mereka miliki dalam angan-angan liar. Mereka tidak menyadari bahwa di balik lilin hijau raksasa itu, badai salju bulan Januari sedang bersiap menerjang. Siap membekukan mimpi-mimpi indah itu menjadi mimpi buruk yang abadi. Puncak gunung sudah tercapai, dan jalan selanjutnya hanyalah turunan curam menuju jurang. Januari tahun 2018,
datang bukan dengan butiran salju putih yang indah, melainkan dengan badai darah yang menyapu bersih seluruh semenanjung Korea. Langit Seoul tampak kelabu, seolah turut berduka atas jutaan harapan yang akan segera dipenggal. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi biasanya. Jung Dahe duduk di meja kerjanya, menyesap kopi instan yang sudah dingin. Tangan kanannya secara otomatis meraih ponsel, sebuah refleks yang sudah menjadi candu. Wanita itu mengharapkan pemandangan yang biasa. Grafik hijau yang menanjak, menambah pundi-pandi kekayaan imajinernya yang sudah menyentuh angka 200 juta won di pucuk tertinggi. Namun, yang menyambut mata lelah. Dahe bukanlah warna hijau zamrud, merah. Warna merah pekat yang menyala mengerikan, memenuhi seluruh layar. Sebuah garis vertikal panjang menukik tajam ke bawah, seolah-olah lantai pasar baru saja runtuh dan menyeret segalanya ke neraka. Dahe mengedipkan mata berkali-kali, mengira matanya salah lihat atau aplikasinya sedang error. Bitcoin menos 25%, Ethereum menos 30%, Ripple minus 40%. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, itu adalah uang operasi ibunya yang menguap. Itu adalah tiket kebebasannya yang terbakar menjadi abu. Dalam semalam, aset senilai ratusan juta won menyusut drastis, memangkas keuntungan yang selama ini dibanggakan. Tidak mungkin, bisik Dahe. Suaranya tercekat di tenggorokan yang tiba-tiba terasa kering kerontang. Di seluruh ruangan kantor Jin Soo-food, suasana berubah menjadi kamar mayat. Tidak ada lagi sorak-sorai, tidak ada lagi bisik-bisik pamer profit. Yang ada hanyalah keheningan mencekam yang diselingi oleh suara napas tertahan dan umpatan lirih. Penyebabnya muncul di berita televisi yang menyala, bisu di lobi. Menteri Kehakiman mengumumkan rencana penutupan bursa kripto. Pemerintah menyatakan perang terhadap spekulasi irasional. Kalimat itu bagaikan vonis mati. Kepanikan massal meledak. Jual, jual semuanya sekarang. Teriakan histeris Kim Gi-song memecah kesunyian. Gadis muda itu gemetar hebat di kursi rodanya. Jari-jarinya menekan layar ponsel dengan brutal. Wajah makne kantor itu pucat pasi. Air mata mulai membanjiri pipinya yang tirus. Ji-song mencoba menyelamatkan sisa uang sewa kamarnya. Namun, nasib berkata lain. Aplikasi exchange itu macet. Server bursa lumpuh total karena jutaan orang mencoba menjual aset mereka secara bersamaan. Panic selling. Lingkaran loading berputar-putar tanpa henti di layar. Sebuah simbol kematian digital yang paling menyakitkan. Kenapa tidak bisa dijual? Kenapa aplikasinya diam saja? Jerit Ji-song frustrasi, membanting ponsel mahalnya ke meja hingga retak. Uangku, itu uangku. Kembalikan uangku. Kang Eun-sang, yang duduk di seberang, tampak seperti patung batu. Sang kepala tim administrasi menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Bibir wanita paruh baya itu bergerak-gerak, tanpa suara, merapalkan mantra penyangkalan. Ini hanya koreksi, gumam Eun-sang lirih, mencoba meyakinkan dirinya sendiri meski lututnya lemas. Pasar hanya kaget, nanti juga naik lagi. Pemerintah tidak mungkin menutup bursa. Mereka hanya menggertak. Jangan jual. Ji-song, kalau kau jual sekarang, kau rugi. Tahan, 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 apanya? Bentak Ji-song kasar, melupakan sopan santun kepada seniornya. Lihat itu, turun lagi 10%. Kak Yan-sang bilang, ini tiket emas, ini tiket neraka. Kau yang menyeretku masuk ke sini? Kau bilang ini aman. Dahe hanya diam mematung di tengah kekacauan itu. Otaknya lumpuh. Wanita malang itu melihat saldo akunnya yang terus berkurang setiap detiknya. 150 juta, 100 juta, 80 juta. Keuntungan yang seharusnya bisa mengubah hidupnya, lenyap begitu saja di depan mata. Rasanya jauh lebih menyakitkan daripada tidak pernah memilikinya sama sekali. Kehilangan sesuatu yang sudah ada dalam genggaman adalah siksaan psikologis yang paling kejam. Seharusnya aku mendengarkan si kacamata itu. Batin Dahe perih.
Penyesalan menghantam dadanya seperti palu godam. Seharusnya aku jual saat dia mengirim pesan. Seharusnya aku tidak serakah. Tapi kata seharusnya tidak berlaku di pasar modal. Pasar tidak peduli pada penyesalan, air mata, atau doa orang miskin. Badai Januari baru saja dimulai, dan kapal kecil mereka yang rapuh sedang dihantam gelombang tsunami tanpa ampun. Minggu-minggu berlalu setelah keruntuhan awal itu, namun matahari tak kunjung terbit di dunia kripto. Yang terjadi justru sebaliknya. Bear market yang panjang dan menyiksa. Harga tidak langsung jatuh ke nol, melainkan turun perlahan, memberikan sedikit harapan palsu bull trap, lalu dibanting lagi lebih dalam. Siksaan perlahan yang mengiris mental para investor amatir. Jung Da-hye, Kang An-sang, dan Kim Ji-song kini memiliki gelar baru yang menyedihkan. Sangkuters. Mereka adalah orang-orang yang membeli di harga puncak dan kini terjebak. Menjual berarti merealisasikan kerugian yang masif lebih dari 70%. Namun menahan berarti melihat sisa uang mereka tergerus setiap hari. Da-hye berubah menjadi zombie. Insomnia akut menyerang wanita itu. Setiap malam, Da-hye akan terbangun pukul 3 pagi dengan keringat dingin. Tangannya merobe-roba, mencari ponsel di bawah bantal, hanya untuk melihat grafik yang masih merah. Lingkaran hitam di matanya kini begitu tebal, hingga concealer mahal pun tak mampu menutupinya. Kinerja Da-hye di kantor hancur lebur. Laporan keuangan yang dibuatnya penuh kesalahan fatal. Bos Park sudah memberinya surat peringatan kedua. Namun Da-hye sudah mati rasa. Apa artinya surat peringatan? Jika kau baru saja kehilangan uang, setara gaji 5 tahun. Di kubikel lain, kondisi Kim Gi-song jauh lebih mengenaskan. Ponsel gadis itu berdering setiap 10 menit. Bukan notifikasi harga koin, melainkan teror dari penagih hutang debt collector. Ji-song telah menggunakan dana pinjaman online dengan bunga tinggi saat pasar sedang panas-panasnya, yakin bisa melunasinya dengan profit kripto. Kini, profit itu hanyalah ilusi. Sementara hutang dan bunganya adalah monster nyata yang siap menelan hidupnya. Tas Gucci yang dulu dipamerkan dengan bangga, kini tergeletak di lantai kotor di bawah meja. Tak lagi berharga. Ji-song sering ditemukan menangis sesenggukan di tangga darurat, meratapi kebodohannya. Suatu sore, saat Da-hye sedang melamun di kedai kopi dekat kantor, seseorang duduk di hadapannya tanpa permisi. Ham Ji-woo. Pemuda itu meletakkan segelas americano dingin di meja. Wajah analis muda itu tetap datar, namun tidak ada nada mengejek dalam suaranya kali ini. Minus berapa? Tanya Ji-woo langsung pada intinya. Da-hye menunduk, menggadek-gadek kopinya dengan lesu. 70% dari modal awal. Ji-woo mengangguk pelan, seolah sudah memprediksi angka itu. Masih ada sisa 30%. Jual sekarang Nona Jung. Selamatkan apa yang tersisa. 30% itu masih uang. Masih bisa dipakai untuk bertahan hidup atau membayar cicilan. Jual. Da-hye mendongak. Matanya yang merah menatap Ji-woo dengan tatapan nanar. Kalau aku jual sekarang, itu artinya aku mengakui kekalahan, Ji-woo. Itu artinya uang operasi ibuku benar-benar hilang. Selama aku tidak menjualnya, itu belum rugi. Siapa tahu besok naik lagi. Siapa tahu bulan depan kembali ke harga awal. Itu namanya hopium. Potong Ji-woo tajam. Harapan palsu yang memabukkan. Tren pasar sudah patah. Sentimen global negatif. Harga tidak akan kembali ke puncak dalam waktu dekat. Bisa butuh waktu bertahun-tahun. Apakah ibumu bisa menunggu bertahun-tahun? Kalimat itu menohok jantung Da-hye. Bertahun-tahun, ibunya butuh operasi bulan depan. Ji-woo menyodorkan tisu. Psikologi pasar itu kejam. Kau menahan posisi rugi karena ego, bukan karena logika. Kau berharap pasar akan berbaik hati mengembalikan uangmu. Tapi pasar bukan yayasan amal. Cut loss potong rugi adalah tindakan penyelamatan diri, bukan tindakan pengecut. Tangan Da-hye gemetar, meraih ponselnya. Aplikasi itu terbuka. Sisa saldo di sana
tinggal 1,5 juta won. Sangat jauh dari 5 juta modal awalnya, apalagi dari 150 juta di masa jayanya. Tapi Jiwoo benar. 1,5 juta won masih uang. Masih bisa membeli obat pereda nyeri untuk ibunya. Ibu jari Dahe mendekati tombol jual. Napas wanita itu tertahan. Rasa sakit mengakui kegagalan ini begitu perih, merobek harga dirinya. Namun, tepat di detik terakhir, sebuah keajaiban atau kutukan terjadi. Sebuah lilin hijau kecil muncul di layar. Harga Bitcoin tiba-tiba naik 2% dalam hitungan detik. Mata Dahe membelalak. Setan di telinganya kembali berbisik. Lihat, naik, dia salah, Jiwoo salah. Ini tanda pembalikan arah rebound. Jangan jual. Jangan jual. Kalau kau jual sekarang, kau akan menyesal seumur hidup saat harganya terbang besok. Dahe menarik tangannya mundur, seperti tersengat listrik. Wanita itu menatap Jiwoo dengan tatapan liar. Tatapan seorang pecandu judi yang baru saja melihat kartu as. Tidak, gumam Dahe, menggelengkan kepala. Lihat ini, Jiwoo. Hijau, sedang hijau. Aku tidak bisa menjualnya sekarang. Bagaimana kalau ini adalah dasarnya? Aku akan menahan sebentar lagi. Sedikit lagi. Jiwoo menghela napas panjang. Sorot matanya menyiratkan kekecewaan yang mendalam. Pemuda itu tahu, lilin hijau kecil itu hanyalah dead cat bounce pantulan kucing mati kenaikan, sesaat sebelum jatuh lebih dalam lagi. Tapi tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sedang tenggelam dalam delusi. Terserah kau, Nona, ucap Jiwoo dingin sambil berdiri. Aku sudah melempar pelampung. Kalau kau memilih untuk memeluk batu jangkar itu, jangan salahkan lautan saat kau tenggelam ke dasar. Jiwoo pergi meninggalkan Dahe yang kembali terpaku pada layar ponselnya, memeluk harapan kosong yang perlahan-lahan membunuhnya dari dalam. Dahe, Ensang, dan Gisong masih belum sadar bahwa mereka bukan sedang menunggu roket ke bulan, melainkan sedang menggali kuburan finansial mereka sendiri, satu lilin merah demi satu lilin merah. Aroma alkohol murah dan daging babi hangus memenuhi udara di kedai minum pinggir jalan yang sempit itu. Di bawah tenda terpal oranye yang bergetar ditiup angin malam, Jung Dahe, Kang Ensang, dan Kim Jisong duduk melingkari meja bundar berbahan seng. Di tengah meja, botol-botol soju hijau kosong berserakan, seperti nisan dari akal sehat yang telah mati. Makan malam ini seharusnya menjadi momen saling menguatkan bagi sesama korban badai kripto. Namun, atmosfer di antara mereka bertiga terasa setajam pecahan kaca. Kim Jisong menuangkan soju ke gelasnya dengan tangan gemetar. Wajah gadis muda itu merah padam. Bukan hanya karena alkohol, tapi karena amarah yang sudah mendidih di ubun-ubun. Ponselnya terus bergetar di saku jaket panggilan, tanpa henti dari nomor penagih hutang yang meneror siang dan malam. 20 juta won, gumam Jisong tiba-tiba, memecah keheningan yang menyesakkan. Si Makne menatap Kang Insang dengan sorot mata yang menyala liar. Hutangku sekarang 20 juta won. Termasuk bunga pinjaman online. Mereka mengancam akan mendatangi rumah orang tuaku di kampung kalau aku tidak bayar minggu ini. Yan Sang tidak menjawab. Wanita paruh baya itu sibuk mengaduk sup kimchinya yang sudah dingin, menghindari kontak mata. Kenapa diam saja, Kak? Desak Jisong. Suaranya meninggi 1 oktav. Bukankah kakak yang bilang ini aman? Bukankah kakak yang bilang jual rumah, jual mobil? Kita akan ke bulan. Sekarang aku bukan di bulan, Kak. Aku di neraka. Ensang membanting sendoknya ke meja. Bunyi denting logam yang keras membuat pengunjung lain menoleh kaget. Wajah lelah ibu dua anak itu mengeras. Kesabaran Yun Seng sudah habis. Wanita itu sendiri kehilangan dana pendidikan anaknya. Namun, tidak pernah mengeluh di depan mereka. Jaga mulutmu, Kim Jisong. Balas Ensang dingin. Aku tidak pernah memaksamu meminjam uang dari rentenir online. Aku hanya menunjukkan peluang. Kau sendiri yang serakah. Kau sendiri yang menekan tombol beli. Kenapa sekarang menunjuk hidungku?
Karena kakak senior, teriak Jisong histeris. Air mata mulai membanjiri pipinya yang tirus. Gadis itu berdiri, menunjuk wajah Yun Sen dengan telunjuk gemetar. Aku percaya padamu. Aku pikir kau tahu apa yang kau lakukan. Ternyata kau sama bodohnya dengan kami. Kau penipu. Cukup! Dahe mencoba menengahi. Menarik lengan Jisong agar duduk kembali. Hentikan. Bertengkar tidak akan mengembalikan uang kita. Kita semua korban di sini. Namun, Jisong menepis tangan Dahe kasar. Kau juga sama saja Kak Dahe. Kau sok suci. Kau diam saja saat aku terjebak hutang. Kalian berdua menghancurkan hidupku. Kata-kata itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Pertengkaran meledak tak terkendali. Segala kekecewaan, ketakutan, dan frustrasi yang terpendam selama berbulan-bulan dimuntahkan malam itu. Mereka saling menyalahkan, mengungkit kesalahan masa lalu, dan melontarkan kata-kata racun yang merobek satu-satunya hal berharga yang tersisa. Persahabatan mereka. Uang digital itu tidak hanya menghapus tabungan mereka, tetapi juga mengikis rasa kemanusiaan dan empati. Jisong menyambar tasnya, menendang kursi hingga terguling, dan berlari keluar tenda sambil menangis meraung-raung, meninggalkan dua seniornya dalam keheningan yang menyakitkan. Ansang mengusap wajahnya kasar, napasnya memburu. Aku tidak bermaksud menjerumuskan kalian. Bisik wanita itu lirih. Pertahanan dirinya runtuh. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Aku lelah miskin. Dahe menatap gelas sojunya yang kosong. Bayangan tawa mereka saat makan mie instan di pantry kantor saat mereka masih miskin, tapi bahagia berputar di kepalanya. Masa-masa itu terasa begitu jauh sekarang. Aku tahu, Kak. Jawab Dahe pelan. Wanita itu meletakkan uang lembaran terakhir di meja untuk membayar tagihan. Tapi, kurasa mimpi itu terlalu mahal harganya untuk kita. Malam itu, Jung Dahe berjalan pulang sendirian, menyusuri jalanan Seoul yang dingin. Lampu-lampu kota yang gemerlap tampak mengejeknya. Tidak ada roket, tidak ada bulan. Yang ada hanyalah aspal keras di bawah kakinya dan kenyataan pahit bahwa mulai besok ia harus menghadapi dunia sendirian. 6 bulan kemudian, musim dingin telah berlalu, berganti dengan musim semi yang membawa kuncup bunga sakura di sepanjang sungai Han. Namun bagi Jung Dahe, musim semi ini bukanlah tentang bunga, melainkan tentang penerimaan. Dahe duduk di bangku taman kota saat jam makan siang. Di tangannya bukan lagi ponsel dengan grafik candlestick yang bergerak liar, melainkan sebuah sandwich minimarket seharga 2.000 won. Sebulan yang lalu, Dahe akhirnya melakukan apa yang disarankan Ham Ji-woo. Cut loss, wanita itu menjual seluruh sisa aset kriptonya. Dari modal awal 5 juta won, yang kembali ke rekeningnya hanyalah 800.000 won. Kerugian total 4.200.000 won. Angka yang menyakitkan, setara dengan 2 bulan gajinya. Tapi anehnya, saat Dahe menekan tombol jual dan menghapus aplikasi terkutuk itu selamanya, beban ribuan ton seolah terangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi insomnia, tidak ada lagi jantung berdebar setiap melihat notifikasi. Tidak ada lagi harapan palsu yang menyiksa. Uang operasi ibunya, Dahe akhirnya mengambil pinjaman karyawan dari kantor dengan bunga rendah dan cicilan potong gaji selama 2 tahun. Bukan kamar VP seperti mimpinya dulu, tapi kelas 3 biasa. Ibunya berhasil dioperasi dan kini sedang masa pemulihan. Itu sudah cukup. Boleh aku duduk? Suara yang familiar membuyarkan lamunan Dahe. Kang Eun-sang berdiri di sana, membawa 2 gelas kopi kalengan hangat. Wajah wanita paruh baya itu terlihat lebih tua, uban di rambutnya bertambah banyak, tapi senyumnya terlihat lebih tulus, tanpa beban ambisi yang dulu menggelapkan matanya. Dahe menggeser duduknya. Tentu, Kak Iansang menyerahkan 1 kaleng kopi. Bagaimana kabarmu? Kudengar kau lembur terus akhir-akhir ini untuk mengejar target penjualan.
Harus, jawab Dahe sambil membuka kaleng kopinya. Bunyi klak terdengarnya. Cicilan pinjaman kantorku tidak akan lunas sendiri. Kakak bagaimana? Sama saja. Aku jualan kimbap buatan sendiri di akhir pekan. Untuk tambahan. Ansang tertawa kecil. Tawa yang terdengar damai. Ternyata lebih enak memegang uang receh hasil jualan kimbap daripada melihat angka miliaran di layar tapi tidak bisa disentuh. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Luka dari pertengkaran malam itu perlahan mulai mengering. Meski bekasnya akan selalu ada. Tiba-tiba, dari arah jalan setapak, seorang gadis muda dengan seragam pegawai toserba berjalan mendekat. Kim Jisong. Si maknae terlihat kurus, tanpa makeup dan tanpa barang branded. Tas Gucci-nya sudah lama dijual di toko barang bekas. Jisong berjalan ragu-ragu, menatap kedua seniornya dengan takut-takut. Dahe dan Ien Sang saling pandang, lalu tersenyum tipis. Dahe menepuk tempat kosong di sebelahnya. Jisong berlari kecil dan langsung memeluk Dahe erat. Terisak pelan. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku. Sudahlah. Ien Sang mengusap punggung gadis muda itu. Hutangmu bagaimana? Sudah direstrukturisasi, jawab Jisong sambil menyeka air mata. Ayahku menjual sapi di kampung untuk membantuku menutup pokok hutang rentenir. Sekarang aku kerja 2 shift untuk mengganti uang ayah. Kapok. Aku benar-benar kapok. Mereka bertiga duduk berjejer di bangku taman itu, memandang langit biru yang cerah. 3 wanita yang pernah bermimpi terbang ke bulan dengan sayap lilin dan jatuh terhempas ke bumi dengan keras. Dompet mereka kosong, tabungan mereka minus. Masa depan masih berupa tanjakan terjal yang harus didaki selangkah demi selangkah. Tapi setidaknya kaki mereka kini memijak tanah yang nyata. Di kejauhan, di balik jendela kaca sebuah kafe, Ham Ji-woo mengamati reuni kecil itu. Sang analis muda menutup laptopnya yang menampilkan grafik pasar kripto yang mulai datar dan membosankan. Gravitasi selalu menang, gumam Ji-woo pelan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Selamat datang kembali di bumi. Para astronaut. Dahe menyeruput kopinya sampai habis, lalu meremas kaleng kosong itu dan melemparkannya tepat masuk ke tong sampah. Ayo kembali kerja, ajak Dahe sambil berdiri, merapikan rok kerjanya. Waktu istirahat sudah habis. Kita punya banyak hutang yang harus dibayar. Ien Sang dan Jisong mengangguk mantap. Mereka berjalan beriringan kembali ke gedung kantor yang suram itu. Tidak ada lagi keajaiban instan. Tidak ada lagi tiket emas. Yang ada hanyalah keringat, kerja keras, dan secangkir mie instan yang akan mereka nikmati bersama nanti sore kali ini dengan rasa syukur yang sesungguhnya.